Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya kira percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Lewat renungan kita, iman kita makin diasah, makin bertumbuh, dan kita menjadi berkat untuk orang lain, dan kehidupan kita pun diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita, kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kunyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, setelah berdoa Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang banyak, siapakah aku ini? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Menurut orang banyak, murid-muridnya menjawab Yesus. Menurut orang banyak, Yesus sama seperti nabi-nabi yang telah hadir sebelumnya di tengah-tengah bangsa itu. Namun, mengapa Yesus menanyakan hal ini kepada murid-muridnya? Apakah karena ia ingin tahu, mengetahui apakah murid-muridnya mengenal Yesus yang sebenarnya? Pertanyaan ini merupakan jalan untuk masuk ke pertanyaan berikutnya yang lebih penting. Lalu pertanyaan itu ditujukan kepada semua murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Melalui pertanyaan ini Yesus ingin mengetahui apakah murid-muridnya memahami jati diri Yesus karena mereka sudah bersama-sama sekian lama. Apakah murid-muridnya itu masih belum mengenal Yesus dengan benar? Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Ini pengakuan dari Petrus, menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya nabi yang menyatakan kehendak Allah. Yesus selalu menjelaskan maksud kedatangannya ke dunia ini, yaitu menderita, ditolak, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini pemberitahuan kematian daripada kematiannya. Ini bukanlah rencana, ide, atau perkiraan, melainkan penggenapan dari apa yang telah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Nubuatan mengenai dia, bahwa dia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Adalah ini bagi rencana penyelamatan daripada manusia. Murid-murid pada waktu tentu tidak menginginkan semua hal itu terjadi pada Yesus. Namun Yesus berkata bahwa murid-murid pun harus melakukan hal yang sama, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Artinya di sana kita tidak memikirkan duniawi ini saja. Kita harus memikul penderitaan itu. Jangan kita senang-senangnya saja. Menyangkal diri, ini yang lebih penting, jemaat Tuhan. Dan memikul salib, baru kita mengikut Yesus. Sebenarnya kalau kita pikirkan secara duniawi ini sangat sulit sekali. Tapi kalau kita berusaha menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia, Tuhan akan buka jalan untuk kita. Amin. Prinsip kehilangan nyawa untuk mendapatkannya berlaku juga untuk pelayanan kita terhadap sesama. Jika kita hidup untuk diri sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain, kita akan mengalami kekosongan jiwa. Artinya kita jangan merasa keegoisan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, ya. Namun jika kita memberi dengan murah hati untuk melayani orang lain, semua itu akan kembali berlipat kali ganda kita akan terima. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun sulit dan pahit, kita harus bersedia memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut Kristus. Jangan lahir kehidupan Kristen kita dengan melihat betapa singkatnya hidup kita di dunia ini dan betapa tidak berartinya segala sesuatu yang ada di dunia ini bila dilihat dari kacamata kekekalan. Sidang jemaat Tuhan, ingatlah bahwa suatu saat ketika hari penghakiman tiba, kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Maka sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus kiranya mewarnai kehidupan kita setiap hari dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ini mengacu dari pertanyaan Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus mau memastikan bahwa murid-muridnya mengenal dia dengan pasti atau tidak. Dan Yesus mau menunjukkan bagaimana keteladanannya biar diikuti oleh murid-muridnya juga. Bahwa apa yang dilakukan Yesus sama dengan sangkal diri, pikul salib, dan
mengikut daripada nubuatan yang Tuhan sudah sediakan mengenai dirinya. Dan ini juga diberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita. Dia akan dianiaya, disiksa, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi semuanya apa yang dikatakan oleh Yesus, murid-muridnya tidak paham dan tidak mengerti. Karena apa yang dikatakan Yesus adalah suatu nubuatan mengenai dirinya, dan dia harus menderita untuk menanggung dosa daripada manusia. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, Yesus saja menderita untuk kita. Bagaimana kita? Apakah kita tidak mau menyangkal diri kita, pikul salib kita, agar kita dapat menerapkan dan juga dapat melakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kita. Amin. Jangan percaya lewat ini kita belajar bahwa sangkal diri, pikul salib, lalu kita mengikut Yesus adalah suatu keharusan untuk kita semua. Kita berdoa terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus, karena kami tahu Yesus Kristus adalah suatu sosok yang begitu luar biasa, menginspirasi kami semua dan juga yang memberikan keselamatan untuk kami semua. Dan kami mau belajar dari keteladanan Yesus dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau?